Para ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia. Ini adalah pelajaran Dhamma yang kedua untuk kelas Dhamma atau Dhamma kelas dalam masa wasa pada tahun 2020 ini. Ceramah Dhamma ini utamanya sebagai pengganti acara atau program Dhamma kelas untuk Wihara Karangjati, Yogyakarta. Wihara Buddhaloka Purworejo, tempat ibadah Tridharma Leong Hok Myo, Magelang. Wihara Buddha Dhamma Kutoarjo dan Wihara Buddha Dhamma Magelang. Tetapi karena uraian atau ceramah Dhamma ini ditayangkan secara online, tentu daerah-daerah yang lain, umat Buddha bahkan masyarakat, semoga bisa mendapatkan manfaat juga. Dan juga bisa disimak setiap saat berulang-ulang. Semoga juga uraian Dhamma pada Dhamma kelas kali ini ada nilai-nilai yang universal yang bisa bermanfaat juga bagi masyarakat secara luas. Ibu, bapak, dan saudara, belajar sesuatu termasuk belajar Dhamma tidak berbanding lurus, atau dengan kalimat yang lain, Dhamma yang dipelajari itu belum tentu sebanding dengan praktek yang dilakukan dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang mempunyai pengertian Dhamma cukup luas, cukup dalam, bahkan pengertian Dhamma yang tinggi, belum pasti mempunyai perilaku praktek yang setara dengan pengertian yang dipunyai. Oleh karena itu, sering kita mendengar belajar dan mengerti teori tidak sama, tidak bisa dijadikan ukuran dari praktek yang dilakukan oleh seseorang. Belajar banyak teori belum pasti mempunyai perilaku, mempunyai sifat yang sama dengan teori yang dipelajari itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tentu harapan kami adalah
Semakin rajin seseorang belajar Dhamma, semakin tekun seseorang mendalami Dhamma, semakin mendalam pengertian yang dia punyai. Sekali lagi, tentu harapan kami adalah orang itu mempunyai sikap perilaku yang lebih baik. Kalau tidak demikian, apa manfaatnya mendengar dan belajar Dhamma? Apalagi pada masa COVID-19 mewabah ini, para biku belum memungkinkan untuk mendatangi daerah-daerah seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi uraian Dhamma, pelajaran Dhamma justru semakin banyak, semakin mudah diakses. Umat Buddha tidak harus ke wihara untuk mendengarkan Dhamma. Dari rumah masing-masing, karena uraian Dhamma itu dilakukan secara online, apakah itu rekaman, apakah itu Zoom, sangat banyak. Bahkan mungkin tiap hari, tiap saat, ibu, bapak, dan saudara bisa memperoleh, bisa mengakses penjelasan-penjelasan, pengertian-pengertian Dhamma yang mendalam-mendalam. Alangkah mudahnya sekarang ini untuk belajar Dhamma. Maka asumsi saya, tentu umat Buddha khususnya mempunyai sikap perilaku penghayatan Dhamma yang lebih baik, karena bisa mendalami Dhamma hampir setiap hari dan setiap saat. Tetapi kalau ternyata tidak ada perubahan di dalam sikap, tidak ada peningkatan perilaku menjadi lebih baik, apa gunanya mengakses, mendengarkan Dhamma hampir setiap hari? Apakah hanya menjadi kepuasan berpikir semata-mata? Semoga tidak. Dan semoga harapan saya menjadi kenyataan. Demikian juga kalau saya boleh berpikir atau membuat asumsi, saudara-saudara atau anak-anak kita yang belajar dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun, setidak-tidaknya 4 tahun, di sekolah-sekolah tinggi agama Buddha. Sekali lagi, sekolah tinggi agama Buddha, sampai selesai menyandang gelar sarjana. Betapa banyak 4 tahun itu pengertian Dhamma yang didapatkan. Tidak sekadar mendengar, tidak sekadar menyimak seperti Dhamma kelas ini, tetapi mendalami,
dan kemudian mengikuti ujian-ujian. Alangkah masuknya ajaran Dhamma itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara-saudara para mahasiswa setelah lulus, apakah anak-anak kita para mahasiswa, tentu termasuk mahasiswi, baik biku maupun samanera, demikian juga upasaka atau upasika, setelah selesai mendalami Dhamma dengan sungguh-sungguh selama 4 tahun itu, kemudian cara berpikir, perilaku, dan sikapnya berubah besar dibandingkan sebelum menjadi mahasiswa. Karena sudah dibekali dengan pengertian dan yang diyakini dengan sungguh-sungguh tentang Dhamma. Tetapi kalau tidak, alangkah sayangnya belajar Dhamma dengan sungguh-sungguh dan mendalam selama 4 tahun itu, apakah hanya untuk kepuasan berpikir? Apakah hanya sekadar untuk lulus? Dan kalau sudah lulus kemudian mendapatkan ijazah sehingga bisa mencari pekerjaan. Apakah hanya sekadar itu, saudara-saudara sekalian? Semoga tidak. Memang sudah lama sering dikatakan antara teori dan praktek terdapat jurang, gap yang sangat dalam sekali. Seperti 2 gunung yang sangat tinggi yang dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam. Karena mengerti teori yang lengkap bukan jaminan mempunyai perilaku yang baik. Marilah kita mendekatkan 2 puncak gunung ini dan mempersempit gap itu. Teori, pengertian yang kita punyai bersama ini bisa memberikan manfaat yang nyata dalam peri kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan Ibu Bapak dan Saudara, atau mungkin tepatnya keluhan, yang mengatakan, waduh, belajar agama Buddha itu sulit. Tentu, predikat sulit itu karena dia membandingkan dengan yang lain yang dianggap lebih mudah. Atau sulit itu karena seseorang belum mampu atau belum menguasai perihal tertentu. Contoh yang mudah, kalau seorang anak perempuan mulai belajar menceplok telur atau menggoreng telur, mendadar telur, pada saat dia pertama kali melakukan itu dia mengatakan, "Bu, sulit." Selain percikan minyak yang panas, salah-salah telur dadar itu menjadi hangus dan tidak bisa dinikmati. Itu hanya persoalan telur dadar.
Apalagi kalau saudara membayangkan rumah yang bertingkat-tingkat, yang tingginya lebih dari 100 meter. Pesawat sangat besar sekali yang mampu mengangkut ratusan orang, terbang belasan kilometer dari permukaan tanah berjam-jam. Bagaimana itu bisa terjadi? Amat sulit kalau kita membuatnya. Apalagi memikirkan saja sulit. Karena kita tidak mengerti, kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah mendapatkan penjelasan. Bagi mereka yang mengerti, bagi mereka yang mendalami, bagi mereka yang terlibat dalam pembuatan pesawat itu, dalam membangun rumah yang bertingkat-tingkat itu, mereka mengatakan, tidak ada yang sulit. Semuanya bisa dikerjakan dan berhasil dengan baik. Demikian juga belajar dhamma, ibu bapak dan saudara. Belajar agama Buddha. Tidak ada yang sulit. Kalau seseorang mulai mengerti dengan baik. Namun, belajar dhamma itu tentu tidak bisa sekaligus. Guru agung kita mengajarkan dhamma kepada berbagai macam lapisan masyarakat bertahap. Juga sesuai dengan ability, kemampuan pribadi-pribadi, kelompok-kelompok masyarakat yang bertemu dengan guru agung kita, Buddha Gautama. Pada saat awal guru agung kita Lasim menguraikan, menjelaskan tentang manfaat melakukan kebajikan dengan memberi. Dana dalam bahasa Pali sering juga digunakan menjadi bahasa Indonesia dengan ungkapan berdana atau memberi. Ibu, bapak, dan saudara, meningkatkan kualitas diri, mendidik mental kita masing-masing, dimulai dengan kebajikan memberi. Bukan sebaliknya, meminta. Ibu, bapak, dan saudara, memberi itu muncul dari dorongan cinta kasih. Melihat semua kehidupan sebagai sahabat kita. Apakah kita mengenal namanya atau tidak? Apakah saudara kita atau bukan? Kita juga tidak perlu mengetahui dia berasal dari suku bangsa apa agamanya, dari kelompok mana, dan lain-lain. Dorongan cinta kasih yang kemudian menjadi aktif, meta yang aktif itu dalam bahasa Pali disebut karuna.
tidak tahan melihat makhluk-makhluk menderita. Timbul keinginan untuk meringankan penderitaan mereka. Itulah dorongan moral yang melahirkan kebajikan berdana, memberi, menolong. Tetapi berdana atau memberi juga karena dorongan menghormat kepada ibu dan ayah kita, kepada guru-guru yang pernah tidak sekadar memberikan pengetahuan tetapi mendidik kita dengan sungguh-sungguh, kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Kita memberikan persembahan, kita memberi sesuatu sebagai penghormatan, meskipun mungkin mereka tidak memerlukan itu. Apa yang kita lakukan itu mendidik mental kita. Sebenarnya memberi bukanlah pilihan dalam kehidupan ini, tetapi keniscayaan. Kita tidak mungkin bisa bertahan hidup kita sampai saat ini kalau tidak banyak orang peduli memberikan sesuatu kepada kita. Utamanya ibu yang melahirkan kita, mendidik kita, membela kita. Ayah kita yang mendukung kita, keluarga kita, kakak atau adik-adik kita, guru-guru kita, teman-teman kita, dan masih banyak-banyak lagi. Adalah kewajiban moral, begitulah kalau boleh menggunakan kalimat kewajiban. Adalah kewajiban moral kita untuk juga memberi kepada mereka yang sudah memberi kepada saya, kepada kita. Ibu, bapak, dan saudara, apakah sulit? Ajaran guru agung kita memberi ini apakah sulit? Apakah saudara memasukkan di dalam kategori sulit? Tidak sama sekali. Kalau seseorang haus, saudara memberikan segelas air, itu pun kebajikan memberi. Kalau seseorang memerlukan petunjuk jalan, saudara tidak ogah menghantarkan orang itu, menunjukkan jalan itu sampai alamat yang dituju itu diketemukan. Itu pun juga memberi, itu pun juga berdana. Saudara bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu sulit? Tidak sama sekali. Bahkan Dhamma menjelaskan kepada kita, memberi seperti kewajiban moral kita kepada siapapun, kepada makhluk-makhluk. Kalau seseorang mempunyai sesendok nasi dan ada makhluk lain yang bisa diajak berbagi, dia tidak akan makan sesendok nasi itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia memberikan sedikit dari sesendok nasi yang hanya sedikit itu untuk makhluk lain, untuk orang lain.
Itu adalah kebajikan dari berdana. Kemudian guru agung kita melanjutkan. Tetapi tidak hanya berdana, tidak hanya memberi. Kita juga perlu mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan perilaku-perilaku yang buruk. Membunuh atau menyakiti, mengambil milik orang lain yang mereka juga membutuhkan. Tidak setia kepada pasangannya sehingga pasangannya sakit hati dan menimbulkan keonaran dalam rumah tangga yang tidak mudah selesai. Menipu orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Menghujat, menghina untuk kepuasan dirinya. Bermabuk-mabukan untuk kepuasan tentu dirinya sendiri. Menghindari semuanya itu adalah perlu, sangat perlu. Untuk tidak membiasakan mental kita melakukan hal-hal yang buruk. Dan dari segi sosial, dengan tidak melakukan keburukan itu, kita tidak mengacaukan masyarakat. Tidak membuat onar di dalam keluarga kita, di lingkungan kita, di kantor kita, di organisasi kita, di lembaga kita, di mana kita tinggal. Kalau seseorang murah hati, tidak kikir, suka menolong, mempunyai perilaku yang baik, enggan menipu, jujur, konsisten pada janjinya, orang ini akan dicintai oleh banyak orang. Sudah tentu. Dan itu bukan harapan. Dan tidak perlu diharapkan. Orang-orang baik akan mendekat. Orang ini tidak akan kesulitan dalam kesejahteraan kehidupannya sehari-hari. Namanya dikenal sudah pasti, karena banyak orang baik yang datang, banyak orang yang mendekat suka kepada dia. Dan setelah meninggal dunia, orang ini akan dilahirkan di alam dewa loka, yang sering dikatakan alam surga. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, ada satu hal yang sangat menarik. Contoh kasus, saya tidak akan menyebutkan siapa dia dan di mana dia tinggal. Ada seseorang yang generous, suka menolong. Tidak hanya peduli kepada wihara, kepada pendidikan, tetapi peduli kepada masyarakat secara luas. Pada saat-saat ada musibah, ada gempa, ada orang yang memerlukan bantuan, orang ini ringan tangan, maju pertama dan memberikan pertolongan. Pendeknya, di kota tersebut
Siapa yang tidak kenal dengan orang ini? Saya pun mengenal beliau. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi pada suatu saat beliau ini merasa tidak enak badan. Kemudian periksa, cek kesehatannya. Alangkah kagetnya. Ternyata orang ini terkena kanker stadium 4. Temannya, keluarganya mengatakan jangan kecil hati, harus ada second opinion. Cobalah Anda cek dulu, Anda cek lagi di dokter yang berbeda. Hasilnya sama, ibu, bapak, dan saudara. Beliau ini kemudian mengeluh dan mengeluh berkali-kali. Saya sudah banyak beramal, saya sudah banyak membantu, saya sudah banyak menolong banyak orang. Saya juga berhati-hati dalam berbuat, saya tidak pernah mencuri, memfitnah orang. Apa yang Guru Agung Buddha Gautama mengajarkan berdana, ya saya suka memberi sejak dulu. Mengendalikan diri, ya saya berhati-hati, tetapi mengapa saya harus sakit seperti ini? Apa gunanya semua kebaikan yang saya lakukan? Sampai-sampai beliau ini mengatakan, saya akan berhenti saja berbuat baik kalau begini. Mengapa saya masih sakit seperti ini? Saya sudah melakukan banyak kebaikan, menjaga diri dengan sungguh-sungguh. Ibu, bapak, dan saudara, memang benar. Beliau yang saya kenal ini generous, murah hati, dan mempunyai perilaku yang baik. Bukan pembohong, bukan pemfitnah. Tetapi kalau saya mengamati, beliau ini jarang mendengarkan uraian dhamma. Kalau di wihara, beliau ini sibuk mengurus wihara. Kalau para biku datang, beliau sibuk menjemput dan mengurus para biku. Tetapi untuk mendengarkan dhamma amat jarang sekali. Nah, pada saat dia menderita, dia mengeluh. Seandainya Bapak ini diperkaya batinnya, mentalnya dengan pengertian dhamma, dia tidak akan mengeluh. Apakah orang baik tidak bisa sakit? Apakah orang baik tidak bisa menjadi tua? Apakah orang baik semua keinginannya pasti berhasil? Tidak pernah gagal? Apakah orang yang sangat baik tidak akan meninggal dunia? Jawabnya tentu tidak. Orang baik juga bisa sakit. Orang baik, dermawan, juga akan menjadi tua. Orang yang sangat dermawan, sangat baik, sangat berhati-hati, juga akan meninggal dunia. Sudahkah saudara siap? Meskipun saudara sudah menjadi orang baik, banyak berdana, menjalankan sila, mempunyai moral yang baik dan etika yang baik. Tetapi sudahkah saudara siap menghadapi kegagalan, umur tua, sakit, kematian,
Dan juga bukannya tidak mungkin orang baik akan terkena fitnah. Orang lain salah faham, iri hati, dan masih banyak yang lain seperti itu. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, berbuat baik dengan memberi berdana, menjaga perilaku dengan sila, hidup Anda sejahtera, tidak cukup. Anda harus aware, Anda harus sadar bahwa kebaikan yang memberikan kesejahteraan itu tidak cukup. Harus ada wisdom, harus ada panya, sekalipun itu hasil dari belajar dan mendengar, belum penembusan untuk menghadapi masyarakat ini, untuk menghadapi kehidupan ini. Perubahan, hal-hal yang menyakitkan mungkin, orang yang salah mengerti, orang yang iri hati kepada kita, semuanya itu harus dihadapi dengan pengertian dhamma, dengan panya, dengan wisdom. Kalau tanpa bekal itu tidak cukup. Orang baik ini akan sering curhat. Orang baik ini sering mengeluh. Bahkan protes. Saya sudah baik, mengapa harus menderita? Ibu, Bapak, dan Saudara, ada risiko yang lain. Kalau Ibu, Bapak, dan Saudara hanya suka berbuat baik, berdana, mempunyai perilaku yang baik, punya etika yang cukup baik, hidup sejahtera, bukan orang yang melarat. Ada risiko yang lain. Kalau Ibu, Bapak, dan Saudara banyak berdana, banyak menolong, punya perilaku yang baik, dan juga punya skill, punya kepandaian, maka tidak hanya hidup sederhana tetapi bisa maju. Materi berkecukupan, bahkan berkelimpahan, bukan hasil dari kejahatan. Ada risikonya. Orang ini dengan tidak disadari bisa menjadi congkak, sombong. Sering kita mendengar dulu, Bante, waktu masih sederhana, kita ini bisa mendekat, banyak senyum. Seperti saudara kita sekarang, Bante, angkuh sekali. Tidak hanya sombong, sombing banget. Tentu dia tidak mempunyai keinginan seperti itu, tetapi karena tidak ada kesadaran, maka sikap itu berkembang. Ada risiko yang lain. Orang yang suka berdana, suka menolong, tidak menginginkan pujian, tidak membeda-bedakan agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Kemudian orang ini bertemu dengan orang lain atau dengan temannya yang kikir. Yang kalau berdana selalu dihitung, saya mendapatkan apa, saya mendapatkan benefit apa. Saudara kita yang generous,
yang murah hati, yang suka berdana ini kemudian menjadi tidak senang, benci kepada temannya yang kikir itu, kepada temannya yang suka berhitung kalau dia memberikan bantuan itu. Ini juga resiko lain bagi orang yang suka menolong, suka berdana kalau tidak dibekali dengan pengertian dhamma yang cukup. Demikian juga seseorang yang menjaga ucapan, menaati janji, termasuk janji yang kecil-kecil, kepada karyawannya sekalipun, tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar. Menjaga ucapannya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang seronok. Sopan tetapi juga jujur. Apakah ini tidak baik? Sangat baik, tetapi kalau orang ini melihat orang yang berbicara seronok, orang yang suka menipu, orang yang tidak taat janji, orang ini menjadi sengit, jengkel, dan jengkelnya itu dikeluarkan meskipun tidak dengan suara yang kasar. Memegang sila kalau tidak hati-hati bisa memancing kebencian terhadap orang lain. Ya, kita tidak setuju pembunuhan. Kita tidak setuju orang yang senang mengabarkan berita-berita bohong, memfitnah. Kita tidak setuju orang-orang yang ingkar janji, yang membual. Tidak setuju. Tetapi apakah kita harus membenci mereka? Bukankah hakikat beragama itu untuk menolong orang lain, bukan untuk membenci, sekalipun orang itu melakukan kejahatan? Apakah orang jahat tidak bisa berubah menjadi baik? Apakah orang kejam tidak bisa sadar? Apa yang kekal di dunia ini, Ibu, Bapak, dan Saudara? Tidak ada. Hukum ketidakkekalan, hukum perubahan itulah mendorong kita untuk melakukan perbaikan, untuk memberikan pendidikan dengan tidak pernah bosan. Karena tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, tidak ada yang abadi di alam semesta ini. Kewajiban moral kita mengajak yang lain untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik di dalam dhamma hingga akhirnya bebas dari penderitaan. Oleh karena itulah, Ibu, Bapak, dan Saudara, suka berdana, donatur yang murah hati, sama sekali tidak kikir, tidak memperhitungkan manfaatnya yang sesaat, hanya ingin menolong, dan menjaga perilaku untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Belum cukup. Kita harus membekali diri kita dengan inner strength, kekuatan mental di dalam untuk menghadapi perubahan, menghadapi perilaku yang tidak baik orang lain terhadap kita, dan jangan sampai kebaikan yang kita lakukan dengan berdana, dengan menjalankan sila itu menimbulkan jebakan baru. Kita membenci, jengkel,
kepada orang-orang yang mempunyai perilaku kok tidak sama ya dengan aku. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itulah, guru agung kita memberikan pendidikan kepada kita lebih dalam lagi. Tetapi pendidikan yang mendalam itu beliau dahului dengan mengajarkan suka menolong, berdana, dan menjaga perilaku yang baik. Dan itu tidak sulit, ibu, bapak, dan saudara. Dan itu dibutuhkan oleh semua orang, oleh masyarakat ini, oleh dunia ini. Menolong, memberi. Apapun agamanya, siapapun dia. Apakah senang dengan pembunuhan? Apakah senang dengan pencurian? Apakah senang dengan kebohongan, dengan fitnah? Orang yang waras tidak akan menyenangi semuanya itu. Tetapi sekali lagi jangan terjebak membenci orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang buruk itu. Nah, itulah ajaran guru agung kita yang lebih mendalam. Lalu bagaimana Bante supaya kita tidak membenci, tidak congkak juga, tidak sombong juga. Karena kita merasa lebih generous. Kita merasa perilaku kita lebih bajik, bahasa Jawa luweh becik. Bagaimana kita tidak terjebak, tidak tergelincir menjadi congkak. Apalagi membenci mereka. Punyailah kesadaran. Kesadaran itu kuncinya. Kesadaran itu yang mendeteksi pikiran kita. Pada saat kecongkaan, kesombongan itu muncul. Rasa tidak senang yang berubah menjadi kebencian, kemarahan itu muncul. Kesadaran itulah yang bisa mendeteksi pikiran kita. Dengan kesadaran kita juga latihan untuk nekkhamma, melepaskan. Tentu sebagai biku, kalau saya menguraikan melepaskan bukan berarti Anda harus melepaskan hidup keduniawian menjadi seperti kami, seperti saya. Tidak harus. Melepaskan dalam artian yang lain dalam kehidupan sehari-hari sebagai perumah tangga adalah memberi dengan kesadaran. Tidak ada harapan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Kalau Anda memberi mengharapkan pahala yang lebih besar, apakah itu memberi dalam arti yang sesungguhnya? Kalau umat Buddha memberi kemudian mengingat tentu buah karmanya akan berbuah baik. Ya, pada awalnya berbuat baik memberi bolehlah begitu. Para perumah tangga itu memberi, beramal, menyumbang, menyokong supaya hidupnya lebih baik, pekerjaannya lancar, anak-anaknya mendapat pekerjaan dengan mudah. Kalau meninggal masuk surga, hidup tidak miskin, sejahtera. Ya, awalnya bolehlah begitu, tetapi sekali lagi itu tidak kekal. Itu mempunyai jebakan, itu tidak akhir dari apa yang harus kita lakukan. Semakin pengertian Dhamma Anda bertambah, semakin mental Anda maju, maka sekarang tibalah memberi, benar-benar memberi.
bukan memberi mengharapkan yang lebih banyak. Memberi mengharapkan yang lebih banyak sama sekali bukan memberi. Kalau Anda hanya memberi dengan kesadaran, dengan sampajanya, dengan sati sampajanya, saya memberi untuk menolong. Saya memberi supaya loba keserakahan saya berkurang. Itulah memberi, bagian dari praktek untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Memberi yang tidak memerangkap kita dengan mengharapkan pahala yang lebih besar, kusala kama wipaka yang besar, apalagi terpancing timbul kecongkaan, kesombongan, dan lain-lain. Demikian juga menjalankan sila. Menjalankan sila bukan semata-mata supaya kita disenangi oleh orang lain. Bukan semata-mata supaya umur kita panjang karena kita tidak terganggu dengan ketegangan mental. Kita mempunyai perilaku yang baik. Saya menjaga diri saya menjaga diri ini. Tidak melakukan hal-hal yang buruk supaya keserakahan, kebencian tidak bertambah. Kotoran-kotoran mental itu yang membuat kita tidak happy, tidak nyaman. Kotoran-kotoran mental itu yang membuat ketegangan terus-menerus. Sumber penderitaan yang berada persis di dalam diri kita, bukan dari luar. Termasuk ibu, bapak, dan saudara. Kalau ada keinginan, ada rencana yang baik, dipertahankan, diusahakan, tidak bisa jalan. Termasuk kesehatan kita diobati, juga tidak bisa sehat selamanya. Akhirnya juga akan menjelang kematian. Tiba saatnya kita untuk melepaskan keinginan, melepaskan rencana yang tidak memungkinkan. Ini membutuhkan latihan. Bukan berarti dengan mendengar uraian ini saudara mampu melepaskan. Alangkah hebatnya kalau demikian. Berdana sebagai latihan untuk melepaskan. Mempunyai perilaku yang baik. Menjaga diri. Tidak menuruti semua keinginan karena yang lain itu buruk. Sebagai latihan untuk melepaskan. Karena keburukan itu juga bisa memberikan kenikmatan. Rencana-rencana yang tidak memungkinkan untuk dicapai, lepaskan. Pada akhirnya kita harus melepaskan semuanya ini. Pada saat kematian terjadi. Keluarga kita, kedudukan kita, materi kita, dan lain-lain, dan lain-lain. Bisakah saudara menghindari saat-saat yang alam meminta kepada Anda untuk melepaskan? Bisakah saudara? Tidak mungkin. Kalau tiba waktunya melepaskan, saudara harus melepaskan. Dan punyailah persiapan itu mulai sekarang. Karena meskipun saudara suka berdana, berperilaku baik, hidup berkecukupan, kalau tidak pernah mempunyai latihan melepaskan, saudara akan menjadi orang yang paling menderita. Karena alam suatu saat akan meminta kita untuk melepaskan. Nekama juga menjadi latihan yang tidak bisa dipilih. Keniscayaan yang harus dilatih. Keniscayaan melepaskan adalah keniscayaan. Tetapi sikap untuk melepaskan harus dilatih. Kalau tidak dilatih, Anda sekalian menjadi orang yang sangat menderita,
sampai akhir hidup saudara. Alangkah bahagianya orang-orang yang murah hati, suka menolong tanpa mengharapkan imbalan atau pahala, berperilaku baik sehingga tidak membuat masalah dalam keluarga dan masyarakat, tidak terjebak dengan kecongkaan, kesombongan, tidak terjebak dengan ego yang halus, tidak terjebak dengan kebencian karena melihat orang-orang yang buruk, dibekali dengan pengetahuan cukup tentang kehidupan ini, dan tidak melupakan setiap saat kebajikan itu dilakukan sebagai latihan untuk melepaskan. Orang yang bisa melepaskan adalah orang yang bahagia, karena dia tidak bertentangan dengan hukum alam yang universal ini. Semoga uraian ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.